5 cm buat kamu itu apa? Itu merubah trajektori hidup kita ya, semuanya. Kita nggak We're nyangka. not talking about us ya, talking about you. Ya merubah hidup aku sih untuk selamanya. Life changes banget ya? Life changing banget. Dan kita kan memang doakan di gunung itu rame-rame. Ingat gak kamu? Waduh. Bahwa kalau kita udah rame-rame. Aku nggak tahu kalau Denia di situ, tapi Fedi yang memulai doanya bahwa film ini akan merubah hidup kita. Oh iya lagi. Kalau ini sukses, ini akan merubah semua hidup kita dan ini semua orang akan kenal sama kita. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sampai naik di atas gunung ya kan, kalau nggak sehat, nggak diizinkan Allah, film ini akan flop dan kita semua akan pasti pulang sakit-sakitan dan pasti nyesel banget. Masa? Doanya gitu ya? Dan aku bilang ya kalau kita mau yang positif, yang pertama dong Fed. Terus aku bilang aku akan aminin yang pertama doang Fed. Aku bilang gitu dan habis ini aku dapat iklan Pantene. Aku bilang gitu. Iya. Dan ternyata aku dapat iklan Pantene. Oh kamu ngomong di sana? Iya, karena aku percaya kayak alam itu mendengar kita dan Allah itu mendengar kita. Apalagi kalau kita di tempat-tempat yang ya kan lumayan mistis ya. Iya, mistis. Tempat itu. Iya. And I really believed when he said everybody will know us. And I was thinking, aku mikir kayak semua orang kenal sama kita itu apakah itu baik atau buruk? Aku belum tahu karena aku nggak pernah terkenal itu pada saat 2012 akhir itu. Aku nggak pernah yang jalan di tepi jalan aja orang udah manggil Riani gitu kan. Dan aku juga nggak ada plan untuk menjadi aktor atau ingin menjadi terkenal. Cuman kayak wow ini hiking ya, karena aku hobi hiking emang. Dan ada film yang mau dibuat tentang hiking, gue harus main di sini. Jadi gitu. kamu cuma taunya oh ini film mendaki gunung gitu. Iya. Ceritanya kamu nggak terlalu peduli gitu sebenarnya. Bukan cerita ya, maksudnya jalan karirnya aku belum punya manajer. Iya. Kamu nggak ada kebayang apa-apa gitu. Nggak ada. But do you think sebelum kita syuting sampai ke gunung itu, do you think the movie is gonna be success or no? Aku lumayan tipikal orang yang kayak aku put effort 100%, tapi hasil aku tahu itu dari Tuhan. Oh berarti terserah gitu. Tuhan. Terserah, tapi usaha harus dari aku. Tapi kalau misalnya jadi atau enggak itu dari Tuhan. Tapi kamu struggle nggak pas syuting di gunung itu? Aku struggle. What is your struggle? My struggle was my assistant. Dia tuh capek, dia kangen sama anaknya. Dia nggak bisa bohong deh sama gue, kecuali gue ada di situ kan ngeliat kan. Aku kangen, dia kangen banget sama anaknya kan, nangis terus. Jadi aku kayak ngayomin dia. Terus aku bilang kalau mau turun ya nggak apa-apa, cuman dia juga nggak tega turun duluan. Akhirnya aku bilang pas mau naik sampai atas itu kamu nggak usah ikut deh gitu. Kedua struggle aku sih lebih kayak worry about other people juga kan. Mas Rizal juga nggak sehat, Fedi juga sempat nggak sehat, banyak banget yang sempat nggak sehat. I struggle also being an actor because aku nggak pernah di set kan, jadi aku nggak ngerti gimana harus deliver my acting. Aku belum bisa nangis kan di kamera sampai harus reshoot di Jakarta. Lo inget gak yang lu di Ranukumbolo adegan bersama Fedi? Iya, yang aku harus nangis. Orang pasti inget kan itu adegan itu. Aku harus nangis. Dia harus nangis tuh di situ. Tapi menurut aku kayak berapa jam? Lo inget gak berapa jam? Iya, 3-4 jam sampai malam. It's like 6 hours. Iya, 6 hours. Kita nungguin soalnya. Karena ada scene lagi setelah itu kan. Enggak. Malam itu scene terakhir. Itu doang ya? Itu scene terakhir. Cuman aku bener-bener gak bisa nangis karena menurut aku gini ya, aku belajar acting kan teater di Singapura ya. Dan itu juga kayak hobi aku doang. Nangis di saat itu dengan kejadian itu menurut aku kamu gak relate? Bukan, aku bisa relate kalau dia nangis tuh tentang si Junot karena si Junot reject dia, tapi yang ternyata suka sama Fedi kan. Tapi kan si Junot belum reject dia nih. Jadi kenapa dia sedih? Maunya Fedi dong yang nangis. Jadi di dalam otak aku tuh makanya aku dari sejak itu aku jadi belajar jadi aktor lebih baik itu maksudnya ini loh, pemikiran kita bikin emosi bikin aksi. Dan pemikiran aku tuh kan aku orangnya pemikirannya keras kan. Aku udah bilang sama direktur, ini kenapa si Riani harus nangis? Dia tuh bukan cewek yang cengeng. Ini nggak masuk karakternya dia. Mau berjam-jam pun ini nggak masuk karakternya dia, Mas. Dan itu kan harusnya nggak hari itu kita nangis. Harusnya shootnya itu 3 hari setelah itu. Jadi secara emosi juga aku nggak terombang-ambing lah. Nggak ready untuk nangis malam itu. Karena aku tahu the next day kita kan bangun jam 4. Next day harus ini itu, jadi secara mental kayak ini harus nangis. Aku kalau nangis tuh nggak berhenti loh, Den. Aku kalau udah meneteskan 1 air mata itu bisa 1
sebanyak itu. Yeah, Karena kamu jarang nangis kan? It's hard for me to stop. Oh, I do cry. Yeah, you do cry, tapi tidak sesering itu. Jadi ketika kamu nangis jadi banyak gitu. But actually the struggle was to cry in front of so many people. Watching you ya? Yeah, and I never had to cry. I mean, I usually cry in my room or just with people yang aku nyaman kan, nyanyi. Maksudnya nangisnya kalau di kamar atau denger lagu yang sedih lagi nyanyi sama teman-teman di karaoke. Oke, tapi ini 80 lebih orang loh Den kita. Terus jadi kesini-sininya abis film itu kita kan jadi manusia harus belajar dari perasaan emosi yang negatif atau mistake kita kan, kesalahan kita. Jadi film berikutnya aku benar-benar pergi sekolah acting dulu, aku baru main film kedua. Kamu serius sih setelah itu? Aku nggak mau karena dari Ralin biasa tiba-tiba sekarang orang tahu aku sebagai aktor dan waktu aku main film 5 cm itu jujur aja aku belum aktor, aku masih mencari gitu, masih mencari dan belum terlalu mengerti. Aku nggak pernah main film, nggak pernah mimpi main film, modeling juga. Iya, berarti sekarang dari segi performance acting udah jauh lebih bagus dari 5 cm. Insya Allah lebih bagus. Oke.